Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anad Setiawan. Saya NIM 220411100032. Di sini saya membuat video ini untuk menjelaskan hasil laporan pekerjaan saya, yaitu template laporan proyek sains data dengan judul prediksi dan rekomendasi tempat wisata di kota besar berdasarkan data ulasan pengguna. Nah, di sini saya masih belajar dan mungkin nanti banyak salah dalam penyampaian saya, itu murni dari kesalahan saya karena saya masih belajar. Jadi yang pertama adalah bab satu, yaitu pendahuluan. Yaitu latar belakang. Seiring dengan meningkatnya jumlah wisatawan dan pertumbuhan tempat-tempat wisata baru di kota-kota besar, wisatawan seringkali menghadapi kesulitan dalam memilih destinasi yang sesuai dengan preferensi dan harapan mereka. Banyak ulasan dan informasi yang tersebar di berbagai platform digital membuat wisatawan kebingungan dalam menentukan pilihan terbaik di sisi lain. Di sisi lain, pemilik tempat wisata dan otoritas pariwisata memerlukan wawasan yang lebih dalam untuk memahami tren dan preferensi wisatawan guna mengoptimalkan strategi pemasaran dan meningkatkan layanan. Jadi pada tugas kali ini saya membuat rekomendasi tempat wisata di kota-kota besar berdasarkan data ulasan pengguna. Jadi data ulasan pengguna itu berguna untuk para wisatawan yang ingin menentukan tempat-tempat wisata baru yang ingin dikunjunginya dan juga berguna untuk para pelaku usaha wisata guna untuk mengetahui preferensi para pengunjung guna mengoptimalkan strategi pemasaran dan meningkatkan pelayanan di bidang pariwisata. Jadi yang kedua adalah tujuan dan sasaran. Tujuan proyek Sains Data kali ini adalah membangun model sains data yang mampu memprediksi popularitas tempat wisata. Jadi nanti saya akan menjelaskan tentang cara memprediksi popularitas tempat wisata tersebut sehingga bisa digunakan untuk keperluan para wisatawan maupun pelaku usaha di bidang wisata. Kemudian merancang sistem rekomendasi. Nah, ini dapat merancang sistem rekomendasi untuk para wisatawan yang ingin berkunjung di suatu wisata dan memberikan saran destinasi wisata yang relevan dan sesuai dengan preferensi individu pengguna. Kemudian mengidentifikasi tren dan pola preferensi wisata dengan menganalisis data ulasan. Jadi kami akan mengidentifikasi tren dan pola preferensi wisatawan dengan menganalisis data ulasan yang sudah kami kumpulkan atau dataset yang sudah kami gunakan. Kemudian memberikan umpan balik kepada pemilik tempat wisata. Nah, setelah kami mengidentifikasi, kemudian kami memberikan umpan balik kepada pemilik tempat wisata mengenai kekuatan dan kelemahan layanan mereka berdasarkan analisis ulasan pengguna. Jadi ini sangat-sangat berguna ke depannya untuk para wisatawan dan pelaku pemilik tempat wisata. Kemudian dukungan terhadap tujuan bisnis. Jadi proyek ini bertujuan untuk khususnya di bidang industri pariwisata dengan cara meningkatkan pengalaman wisatawan melalui rekomendasi yang lebih relevan dan personal. Kemudian di bab kedua ini ada rencana dan strategi penyelesaian masalah. Kemudian pada ulasan di atas sebelumnya di bab 1 itu kan banyak sekali permasalahan-permasalahan yang terjadi seperti kurangnya informasi terhadap tempat wisata. Kemudian para pelaku wisata itu kurang mendapat informasi apa sih yang perlu dibutuhkan terhadap wisata tersebut, terhadap tempat wisata yang dimilikinya. Nah, pada bab 2 ini adalah kita akan membahas tentang strategi penyelesaian masalah. Yang pertama adalah pemahaman masalah. Proyek ini bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapi oleh wisatawan dalam memilih tempat wisata yang sesuai di kota-kota besar serta membantu pemilik tempat wisata dan otoritas pariwisata dalam memahami preferensi dan tren wisata. Jadi
pemahaman masalah yang paling awal adalah kita harus bisa memecahkan masalah yang dihadapi oleh wisatawan serta para pelaku atau pemilik tempat wisata dan otoritas pariwisata dalam memahami preferensi dan tren wisatawan. Kemudian tantangannya mungkin dihadapi. Nah, tantangannya mungkin saya hadapi ketika mengerjakan proyek ini adalah yang pertama adalah data ulasan pengguna. Ini adalah salah satu tantangan utama bagi saya dalam mengerjakan topik ini, yaitu data. Saya mendapatkan datanya ini adalah suatu tantangannya cukup besar. Kemudian strategi wisata, strategi penyelesaian masalah. Nah, ketika tantangan yang mungkin dihadapi saya ini mungkin agak susah ya teman-teman. Jadi strategi penyelesaian masalah saya adalah mengumpulkan dan mempersiapkan data dengan sebaik mungkin. Langkah pertama dalam strategi ini adalah mengumpulkan data ulasan pengguna dari berbagai sumber platform ulasan wisata. Bisa melalui platform ulasan wisata, kemudian media sosial dan situs web perjalanan dan lain sebagainya. Kemudian setelah data dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah melakukan pembersihan data dan menghilangkan ulasannya tidak relevan dan lain sebagainya. Ini akan dibahas di kemudian hari karena di sini masih tugas awal atau masih rancangan atau template. Jadi mungkin belum sampai situ untuk penjelasannya. Kemudian di bab 3 ini kita membahas tentang dataset dan atribut-atribut yang digunakan. Deskripsi. Yang pertama adalah deskripsi dataset dan sumber data. Untuk proyek ini, dataset yang akan digunakan terdiri dari ulasan pengguna mengenai tempat wisata di berbagai kota besar. Contohnya ya di Jakarta, di Yogyakarta, di Surabaya, di Bandung, dan lain sebagainya. Dataset ini akan mencakup informasi seperti rating numerik. Jadi nanti ada seperti rating dari pengguna ketika memberikan penilaian terhadap wisata tersebut. Kemudian ada tanggal ulasan dan informasi demografi oleh pengguna yang sudah melakukan penilaian terhadap wisata tersebut. Kemudian nomor 2 adalah cara memperoleh dataset. Cara memperoleh dataset sementara ini adalah mengunduh dataset dari platform data terbuka seperti Kaggle atau repositori GitHub yang relevan dengan topik proyek. Kemudian tools dan teknologi yang digunakan. Jadi ada beberapa tools atau alat yang saya gunakan untuk membuat proyek ini, rencana membuat proyek ini. Yaitu yang pertama, saya jelas menggunakan Python untuk bahasa pemrograman utama yang digunakan untuk analisis data. Dan library yang saya gunakan adalah seperti Pandas, NumPy, dan lain sebagainya. Kemudian ada Google Colab, adalah platform berbasis cloud yang memungkinkan kita menjalankan kode Python langsung di browser. Kemudian di bab 4 ini kerangka desain proyek desain data. Jadi ada beberapa kerangka yang sudah saya susun, rencana yang akan saya gunakan dalam mengatasi masalah prediksi dan rekomendasi tempat wisata di kota besar berdasarkan data ulasan pengguna. Kerangka ini akan membantu merencanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah secara sistematis. Yang pertama adalah pemahaman data dan mengidentifikasikan tujuan proyek. Jadi langkah pertama itu adalah menentukan atau memahami data terlebih dahulu. Jadi pada langkah pertama ini kita harus benar-benar paham dengan data yang sudah kita buat atau data yang sudah kita ambil, dan kita harus bisa mendefinisikan tujuan proyek ini. Kemudian yang kedua adalah eksplorasi data awal atau EDA. Jadi pada langkah kedua ini adalah kita harus memuat data set yang sudah kita buat, kemudian kita harus memahami betul seperti jumlah entry kolom, jumlah entry, jumlah kolom, tipe datanya, dan nilai yang hilang, dan lain sebagainya. Kemudian
Nomor tiga adalah pembersihan data seperti missing value, duplikasi data, normalisasi data jika diperlukan. Jadi nomor tiga ini kita harus mengatasi atau menangani sebuah missing value atau data yang tidak valid gitu. Misalnya jika ada rating yang kosong, kemudian eh, apakah data tersebut akan dihapus atau diisi dengan rata-rata, terus dan lain sebagainya. Kemudian duplikasi data, mungkin datanya ada yang sama, itu harus dihapus atau lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian nomor 4 penggabungan dataset. Nah, nomor 4 itu adalah menggabungkan dataset yang berbeda-beda untuk mendapatkan satu dataset terpadu yang dapat digunakan untuk model memprediksi dan merekomendasikan tempat wisata. Jadi kan datasetnya nanti ada banyak, kemudian kita gabungkan menjadi satu data yang terpadu gitu. Kemudian kita gabungkannya itu menggunakan merge dan join pada pandas dan lain sebagainya untuk menggabungkan dataset tersebut berdasarkan ID pengguna. Insya Allah seperti itu. Kemudian pembagian dataset atau istilahnya memisahkan dataset menjadi dua pelatihan dan data uji. Misalnya menggunakan 80% data untuk pelatihan dan 20% untuk pengujian. Jadi kemudian nomor 6 adalah melatih model. Nah, itu adalah sedikit kerangka desain proyek sains data. Saya akan menunjukkan dataset yang sudah saya download di Google seperti ini. Sebentar. Nah, dataset yang sudah saya gunakan yaitu seperti ini, ada beberapa kolom seperti city, Play Store dan lain sebagainya yang mungkin nanti bisa kita analisis untuk digunakan sebagai rekomendasi dan prediksi. Mungkin seperti itu. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya mengenai prediksi dan rekomendasi tempat wisata di kota besar berdasarkan data ulasan pengguna. Nah, apabila dari penyampaian saya banyak salahnya, mungkin banyak miss-nya, saya minta maaf karena di sini saya masih belajar, saya masih kuliah di semester 5 ini, dan insya Allah di kemudian hari jika ada saran dan kritikan dari kalian atau Bapak Ibu, saya akan menerimanya dan saya akan terus mengevaluasi hasil pekerjaan saya. Jadi mungkin dicukupkan sekian dari saya. Apabila dari awal sampai akhir banyak salahnya, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.